harusnya di kita itu fokus ke arah apakah ada hubungan intim dengan anak di bawah umur. Karena itu ancaman hukumannya tinggi. Iya, makanya dimasukkan dulu surat. Ya, ngerti nggak? Itu harusnya fokus ke sana. Lebih gampang pembuktiannya daripada tuduhan si Loli ini termehek-mehek kepada Fadil. Apakah cintamu tulus pada Fadil, Loli? Fight. Guys, kita pantau ya. Kalau terjadi apa-apa sama keluarganya Kaniki, berarti ini tuh kerjaannya keluarga itu tuh. Karena dia itu udah ngancem-ngancem mau ngebonsai si keluarga Kaniki. Nge-like video gua sama abang gua. Emang dia nonton katanya dari IGT. Dia suka sama gua dari IGT. Cuman pas lagi di deket-deket ini 2 bulan terakhir ini ngobrol sama gua nih DM-an, gua email emang ke dia karena emang dia kan sering like gua. Gua awalnya jujur gua nggak tahu kalau itu anaknya Nikmir ya, tante Nikmir itu gua nggak tahu ya. Gua nggak. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan kembali mereaksi beberapa buah video yang datangnya dari Nikita Mirzani, yaitu terkait dengan kasus yang dilaporkannya kepada pihak berwajib terhadap Fadel Bajide atas Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Kesehatan. Pada kesempatan video kali ini kita akan mendengarkan bersama statement dari Bung Hotman Paris Hutapea. Seperti yang kita ketahui bahwa Bung Hotman Paris ini juga ya sedikit ada permasalahan dengan Nikita Mirzani. Namun pada kesempatan kali ini justru Bung Hotman memberikan saran kepada Nikita Mirzani agar tidak usah lebih getol terhadap laporannya terkait dengan kasus abor ya. Di kasus abor itu sebaiknya tidak terlalu getol ke sana, tetapi harusnya lebih didorong itu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Ini terkait dengan anak-anak di bawah umur. Karena menurut Bung Hotman, jika niat Nikita Mirzani itu untuk menjebloskan pelaku terhadap anaknya ke dalam penjara, justru yang dia harus lebih getol didorong itu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena menurutnya Undang-Undang Perlindungan Anak justru sanksi pidananya 15 tahun. Sedangkan kalau kasus abor itu cuma 4 tahun. Dan itu menurutnya. Sehingga ya mungkin harapan atau usulan dari Bung Hotman ini bisa didengarkan oleh pihak Nikita Mirzani untuk bisa menindaklanjuti akan hal itu. Dan dalam video ini juga kita akan menyaksikan bagaimana seorang peramal ya menggunakan kartu tarotnya untuk melihat sejauh mana keterikatan antara Loli dan Fadel dari kasus ini hingga waktu selanjutnya. Dan juga kita akan menyaksikan bagaimana reaksi dari para netizen terkait dengan statement yang disampaikan oleh Nikita Mirzani baik secara langsung maupun melalui media sosial yang menggunakan filter Mama Lemon yang terkenal itu. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke video-videonya. harusnya di kita itu fokus ke arah apakah ada hubungan intim dengan anak di bawah umur. Karena itu ancaman hukumannya tinggi. Iya, makanya dimasukkan dulu surat. Ya, ngerti nggak? Itu harusnya fokus ke sana. Lebih gampang pembuktiannya daripada tuduhan aborsi. Aborsi cuma 4 tahun. Di bawah umur 15 tahun. Dari awal saya udah bilang sama melalui medsos itu, fokus ke sana. Itu. Saya nggak tahu apakah gampang dibuktikan atau tidak. Saya kira nggak begitu susah kan. Itu fokus ke sana. Visum kan udah mau keluar. Walaupun mau sama mau, karena sudah pernah datang ke Kopi Joni begitu. Ada cewek datang ke saya umur 14, pas jam 11 siang pas saya mau pulang dia nangis-nangis, ternyata dia udah diperkosa 17 kali sama kakak pembimbing pramuka. Waktu diperkosa pertama, pura-pura dikasih tangannya begini sehingga seolah-olah mau sama mau. Setiap mau diperkosa, awas akan gua viralkan ini video. Dan kebetulan bapak si korban itu anak kapal, pulang sekali 6 bulan, ibunya juga kerja serabutan. Waktu itu polisi sempat nggak mau karena dibilang mau sama mau. Saya bilang masukin anak di bawah umur.
kena 9 tahun. Bang, visum kan udah keluar nih, visum dari Loli sudah keluar dan gelar perkara sudah mau disiapkan. Bahkan sudah ada gelar perkara katanya Bang, itu gimana tanggapannya? Mungkin apakah dalam waktu dekat Makanya dipanggil? intinya visum kan tidak langsung menyebutkan siapa pelaku. Visum tidak menuju siapa pelaku. Makanya harus ada pembuktian, terutama hubungan intim itu loh. Ada nggak di bawah umur? Itu mah sudah kena. Itu kena 9 tahun loh ancamannya. 15 tahun. 15 tahun malah. Kalau aborsi cuma 4 tahun. Itu harusnya difokus ke sana. Kalau itu kena udah dapat lah. Berarti kalau sudah gelar perkara nanti sudah tahap ke penyidikan lagi Bang? Ya kita nggak tahu hasil gelar perkara. Kita nggak tahu. Tapi kalau melihat arahnya sih kayaknya itu bakal naik ke penyidikan. Dan kedua dalam memilih pengacara, pakailah pengacara yang tidak dihujat masyarakat. Karena itu akan memperberat kasusmu. Pakai pengacara yang tidak dihujat masyarakat, ya. Pakai kayak gue walaupun jago dansa tapi dicintain ibu-ibu gitu loh. Kalau yang sebelah dicintain siapa, Pak? Apa? Kalau yang sebelah gimana? Dicintai oleh kamu. Suka kau lihat lehernya itu yang ya. Berarti kalau itu dalam waktu dekat apakah terlapor akan dipanggil Bang? Kalau feeling saya dalam waktu dekat akan naik ke Berarti akan dipanggil penyidikan itu. panggilan ini? Akan ada tersangka dalam waktu dekat. Karena jangan lupa opini publik sangat mempengaruhi. Kalau terlalu banyak menghujat, polisi pun akan terpengaruh. Pengaruh dari luar itu besar. Ya, jadi pakailah pengacara yang tidak dihujat oleh orang. Itu saran saya. Nah, Ya. tapi kan ini saling Karena apapun yang diucapkan orang nggak percaya lagi. Ini kita dihujat oleh Vina. Ya. Ini saling melaporkan nih, Bang. Gimana? Ya gue nggak sekali laporkan, gue nggak tahu apa substansinya kan. Gue nggak tahu kasusnya apa. Apakah ada bukti atau tidak? Ya. Udah itu aja ah. Loli ini termehek-mehek kepada Fadil. Begitu ya. Apakah cintamu tulus pada Fadil, Loli? Fight ada sebuah keyakinan, artinya iya, memang cinta Loli sangat-sangat tulus kepada Fadil, tulus sekali. Makanya di sini ada sebuah fight keyakinan, kekuatan yang membuat Loli menjadi termehek-mehek kepada Fadil. Apakah karena Loli tidak ada keluarga lagi yang mendampingi, yang mau menampungnya dan lain sebagainya? Ya, itu mungkin salah satu alasan di mana saat Loli tiba di Indonesia, kemudian Fadil mengantarkan Loli ke rumahnya, Rumah orang tapi tuanya. masih tidak dibukakan pintu. Belajar dari sini teman-teman, sama-sama egois. Nikita egois, Lolinya juga egois. Nah, andai kata Nikita Mirzani saat itu menepiskan egonya, mau menerima Loli walaupun tidak serumah atau ditempatkan di tempat yang lainnya, mungkin kejadian-kejadian yang seperti Loli hamil, Loli melakukan aborsi, itu Abu Dance. Ya, Loli merasa Fadil ini keluarganya, dia merasa kayak mendapatkan pertolongan ketika di Indonesia. Awalnya seperti itu, karena keluarganya tidak mau menampung, mamanya tidak mau nampung, keluarga papanya juga enggak, bahkan keluarga besarnya juga enggak mau nampung. Dan ketika Fadil dan keluarganya mau menampung, itu sebuah berkah buat Loli kala itu. Kala itu berkah yang tak terhingga buat Loli kala itu. Makanya di sini ada simbol Abu Dance, juga ada simbol fight, sebuah keyakinan. Yakin sekali ya. Selanjutnya Apalagi ini. ada komentar-komentar yang saya baca di TikTok, di YouTube. Ada yang curiga Loli kena magic, Kena pelet guna-guna. magic dan lain sebagainya, kena peletnya Fadil dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Rilis melampiaskan. Ya, semuanya itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Karena di sini ada simbol rilis, melepaskan. Nah, melepaskan apa? Di sini ada simbol
kuburan. Apakah hal ini yang membuat Loli menjadi penurut kepada Fadil? Iya, bisa jadi. Grief, duka cita. Teman-teman, jadi memang ada energi-energi lain selain Loli cinta mati kepada Fadil, terkiwir-kiwir, termehek-mehek pada Fadil. Tapi kalau dilihat dari kartu inya ini memang ada energi lain selain hal itu, selain cinta yang tulus Loli kepada Fadil, dikarenakan dia nggak punya keluarga satu-satunya yang dia miliki adalah Fadil di Indonesia, yang mau bantu dia, yang mau menampung dia di awal-awal dia dideportasi ke Indonesia, yang diminta ini itu dan lain sebagainya. Kenapa Loli menurut? Yang pertama, memang Loli ada merasa hutang budi. Yang kedua, memang ada energi-energi lain di sini yang menyelimuti pikiran-pikiran Loli, yang membuat Loli tidak berpikir secara sehat di sini. Kemudian, apa jadinya kalau Fadil nanti di penjara? Karena beberapa kali saya prediksi kartunya Fadil itu kartu isolasi ya. Jadi Nikita Mirzani dalam kartunya memang ketar-ketir, atau bukan ketar-ketir sih, gegeten untuk bisa memenjarakan Fadil. Demikian dari Deddy Sumargo juga begitu kan, pada akhirnya melaporkan. Jadi yang melaporkan Fadil ini sudah 2 orang yang saya ketahui. Nggak tahu lagi nanti kalau tambah-tambah. Selanjutnya, apa yang akan terjadi pada Loli seandainya Fadil di penjara? Soulmate, teman-teman, dia masih mencintai Fadil. Oh begitu. Masih belum bisa lepas dari Fadil. Ya, sekalipun raganya dipantau oleh Nikita Mirzani tentunya setelah dia kena kasus masalah ini nantinya, tapi hatinya ini loh masih masih belum move on di sini. Jadi perhatian untuk Nikita Mirzani, ya, yang dipantau bukan hanya raganya saja, tapi juga dari jiwanya Loli ini juga harus dipantau. Karena ini loh ya, ada simbol rilis melepaskan sesuatu, dan di sini ada simbol kuburan. Selanjutnya, apakah pada akhirnya Loli nanti bisa move on pada Fadil? Perception, pemikiran. Anak ini tidak memaafkan orang tuanya, yang terjadi arwah anak ini akan menjadi duri di dalam kehidupan orang tuanya, termasuk kehidupan Loli dan Fadil. Karena apa? Arwah ini sudah ingin hidup ya, udah ingin terlahir kayak gitu, nunggu antrian, tapi tiba-tiba dimatikan dengan paksa oleh orang tuanya. Gimana rasa sakitnya? Seperti itulah. Aduh. Jadi untuk Loli, untuk Nikita Mirzani, biar arwah jabang bayi ini tidak menjadi duri di dalam kehidupan, sempurnakan arwahnya ini, sempurnakan sesuai dengan ajaran agama masing-masing ya. Sempurnakan, kasih nama dan lain sebagainya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian Loli masih vanity. Vanity itu sikap yang keras kepala. Masih bawaannya Sekalipun begitu. ada masalah-masalah yang begitu besar di dalam hidupnya, saya bilang besar loh masalah Loli ini. Karena apa? Sudah. Kalau kata gua mah lu pada diem. Ya Fadel, keluarga gembel, ya lu juga diem. Jangan gila-gila preskon melulu, satu keluarga lu bawa, ya. Udah belum mandi, muka lu abu-abu, hitam banget kusam. Pakai skincare nih kita Mirzani Beauty atau kan bening klinik ya. Lasman, lu yang bilang jangan bawa-bawa ranah pribadi, tapi lu ngapain bertanya-tanya? Lasman bertanya, siapa dokter Oki? Tanya. Ini netizen Dokter Oki ini. itu bos gue. Ya, Cewek udah seperti cowok. keluarga buat gue. Kenapa dia gue ajak? Karena dia adalah bapak peri. Ya, orangnya halus lembut, teriak aja dia nggak mampu. Makanya dia gue ajak.
ini ketika nonton story Nikita Mirzani ya begini ya. Sabar ya, Senyum-senyum jangan sendiri. teriak-teriak gitu Rasman, gitu Rasman. Kedua, gue gak sudi jadi adik lo, jadi jangan panggil gue adik Nikita. Gue bukan Ini adik salah lo, satu bukan abang gue. Abang gue namanya statement Nikita yang cukup viral ya, menggunakan filter Mama Lemon. Rasman, stop gak kata gue apa? Stop kalian, stop. Guys, ngelihat video roastingnya Nikmir ke keluarganya Fadel itu gue yang takut sendiri, tau gak sih? Ya Allah, lu tau sendiri dong Nikmir kalau udah ngerosting tuh kayak apa, ya kan? Dikata-katain tuh keluarga Fadel semuanya ya. Kenapa keluarga Fadel tuh modelannya kayak begitu? Kenapa pada item? Kenapa bibirnya juga pada item? Lu gak mandi? Katanya gitu. Tuh bibir abis makan tinta cumi, bisa gak lo berendam sekarang? Bisa gak? Itu Nikmir yang ngomong gitu, gue yang deg-degan aja. Gue takut tuh kasih lah. Ya Allah, ada-ada aja deh. Makanya lu nyari gara-gara sih sama Nikmir. Elah, takut serius dah. Gue yang deg-degan, takut banget ya Allah. Takut. Kagak sanggup dengernya gue. Ya Allah, lagian sih lu Padel NPD sih lu. Fior gimana? Fior juga tuh ya, lu kasih tau Fior ya, jangan sampai ketemu sama gue gampar dia. Rasman, Rasman, apa lu bilang? Hah? Lu bilang katanya, NM kalau meleset, saya sikat. Apaan mau sikat-sikat gue? Emang badan gue bedaki? Hah? Emang badan gue budugan? Kayak klien lu tuh, si Padel, keluarga miskin, larat. Dan keluarganya, saya jamin kalian masuk penjara. Saya jamin. Ayo aja belum Padel. Jamin masuk penjara ini ya. Aku dongarnya aja udah takut. Kakak ini udah ngomong kayak gitu. Aja belakang udahlah. Pastilah kau masuk penjara ya betul. Aku dongarnya gemotar. Kok udah kakak ini cakap masuk penjara, betul tuh masuk penjara. Hati-hatilah kau. Iya. Jadi udahlah, tak usah lagi playing victim lah, ya. Takut buat tengoknya. Sekeluarga pula katanya tuh masuk penjara. Astagfirullahaladzim, ngeri kali lah ya Allah bayar. Ayah mereka tahu gak lagi kayak begitu. Udah gue motor kakiku nih. Janganlah, Wak, janganlah. Udah takut kalah aku dongarnya. Betul, masuk penjara. Gara-gara, mental masih aman Padel, masih aman. Tak gemotar kau tidak. Aku yang donggar aja gemotar, apalagi kau yang menghadapin. Alah. Janganlah Kak Niki, kasihan juga. Tapi ya lah, dia pun tak cuma malu tingkahnya ya kan. Guys, kita pantau ya. Kalau terjadi apa-apa sama keluarganya Kak Niki, berarti ini tuh kerjaannya keluarga itu tuh. Keluarga siapa? Karena dia itu udah ngancem-ngancem mau ngebonsai si keluarga Kak Niki. Fadel ya, bener-bener lo itu emang bener-bener ODGJ deh kayaknya. Lo udah tingkat paling parah. Harusnya lo tuh dipasung deh kayaknya, itu satu keluarga, bener deh. Kocaknya lagi ya, dia pakai pengacara yang pernah ditetapkan jadi tersangka gara-gara pencemaran nama baik. Nge-like video gua sama abang gua. Emang dia ya? nonton katanya dari IGT. Dia suka sama gua dari IGT. Cuman pas lagi di dekat-dekat ini 2 bulan terakhir ini ngobrol sama gua nih DM-an, gua email emang ke dia karena emang dia kan sering like gua. Gua awalnya jujur gua nggak tahu kalau itu anaknya Nikmir ya, tante Nikmir itu gua nggak tahu ya, gua nggak tahu sama sekali. Sampai gua tanya ke teman-teman gua, ini siapa kok dia checklist biru di IG. Gue udah kaget kan, gue kampungan kan, wah checklist biru nih di IG nih, wah iya checklist biru nih. Iya pas lagi di itu kata teman-teman gue itu anaknya tante Nikmir. Oh ya udah deh, gue ngobrol aja sama dia. Emang dia ngobrol sama gue kan di DM tuh, tapi belum bisa, gue ke email dulu. Email. Setelah gue email, gue bilang semangat ya di sana, gue bilang gitu. Nah, semangat ya di sana, jangan dengerin kata orang. Komentar akun gosip yang mengatakan, tolong sampaikan kepada ibunya Laura untuk jangan main-main kepada keluarga Bajide. Berani dia merobohkan rumah saya, habis keluarganya di tangan keluarga Bajide.
Dan kita sudah tahu rumah aman di mana Loli berada, berkat Mbak Fitri Sahuteru. Dan dalam waktu dekat ini, kita akan ambil paksa Loli. Dia dan keluarganya akan kita bunuh seperti kejadian di NTT. Ini anak kecil juga jadi takut ini lihat mukanya Fadel ini. Nah, Del. Tuh, anak kecil jadi takut lihat muka Fadel ya. Mungkin karena kribonya itu. Ini gue cakar muka lu gimbal. Ya ini dramatis bener nih ya. Menangis karena perempuan untuk pertama kalinya. Masa kagak percaya gue, kenapa lah nangis ha? Kagak ada yang transferin duit lagi. Oh lupa, sorry, lu kan keluarga berada. Tapi jujur aku cinta itu sayang sama kamu. Gila lu, gimbal lu. Nah, kalau lu sesayang itu sama si Loli, lu kagak akan pernah selingkuhin dia padahal ya. Lu inget gak dia sampai teriak-teriak di apartemen tetangganya pada denger? Harusnya lu inget dong. Buat orang yang di samping Loli saat ini, tolong sampaikan ya ke Loli, samperin gimbal, samperin ya. Kemarin itu Nikmir udah nungguin lu, kenapa lu malah datangnya ke mendiang Suneo lu? Kenapa? Nih gue baik sama lu nih, gue kasih tisu tuh, lap ingus tuh. Sebelum lu dikasih kejutan sama Nikita Mirjani, lu kan kemarin bilang ini prank buat kalian. Sekarang dibalikin nih sama Nikita Mirjani, ini kejutan buat lu. Kalau kata gua mah lu pada diem. Ya Fadel, keluarga gembel, ya lu juga Suara diem. Nikmar Ya gila-gila preskon melulu satu keluarga lu Nikmar bawa ya, ya. kayaknya Udah belum mandi, muka lu filter nama bau, lemon. hitam banget kusam. Ya skincare Nikita Mirzani Beauty atau kan bening sekeliling ya. Rasman, lu yang bilang jangan bawa-bawa ke ranah pribadi, tapi lu ngapain bertanya-tanya? Rasman bertanya, siapa Dr. Oki tanya. Dr. Oki itu bos gue, ya dia udah seperti keluarga buat gue. Kenapa dia gue ajak? Karena dia adalah bapak peri, ya orangnya halus lembut, teriak aja dia nggak mampu. Makanya dia gue ajak supaya bisa mendamaikan, bisa nggak bikin kehuru-haraan. Kalau ada yang teriak-teriak dia bisa sabar ya, jangan teriak-teriak ya gitu Rasman. Kedua, gue nggak sudi jadi adik lo, jadi jangan panggil gue adik Nikita. Gue bukan adik lo, lu bukan abang gue. Abang gue namanya Edwin Agustinus Rai. Yang lagi gue nggak mau punya abang kayak lo. Rasman, stop nggak kata gue mah. Rasman, walaupun kodam lu turtle pura-pura ninja, gue nggak takut ya. Untuk lawan lu gue nggak harus sekolah hukum, tidak perlu ya. Gue kasih tahu ya sama lu nih, kenapa sih lu tuh selalu dapat klien tuh yang nggak pernah bener? Klien lu tuh rata-rata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melulu. Kenapa sih lu ditakdirkan kayak begitu ya? Terus sekolah advokat gimana sih? Itu barusan gue baca tuh, Rasman sudah bukan advokat lagi karena kartu advokatnya itu ditarik. Gimana ceritanya? Pakai segala bilang ini hasil USG-nya Laura di tanggal berapa September? 14. Bulan ini. Rahimnya nggak ada apa-apanya. Ya iyalah, kan yang lagi di masalahkan itu bulan Juni. Rasman, yang batang lehernya nggak kelihatan. Rasman, lu ini kalau dapat klien ini apa ya, riset dulu nggak sih tentang apa yang sudah keluar berita-berita ya? Udah, lu mau lihat nggak tripangnya si Fadel keluarga gembel, keluarga berada di garis kemiskinan yang fix dia bakal di situ selamanya ya, di garis kemiskinan selamanya, gue pastikan. Lu riset nggak sih? Lu mau lihat tripangnya Fadel nggak ya? Tuh ada di Suara Netizen IND, lu follow, lu lihat tripangnya di situ terpampang nyata. Coba kalau gue gak ngerti lagi Rasman, mungkin lu keberatan di bagian leher kali ya. Jadi kadang-kadang peredaran darah kita tuh gak sempurna gitu ya. Kok jadi kita lu, peredaran darah lu kenapa jadi bawa kita? Kepada bapak-bapak perpajakan di Indonesia, Rasman kantor advokatnya belum bayar pajak. Ini kalian bisa bayangkan itu baru sehari ya, Nikita Mirzani udah nge-tag Ditjen Pajak _RI di akun sebelah. Nge-spill semuanya, di-spill sama dia, itu baru sehari. Kan kata gue juga apa guys ya, gue bilang sama kalian, intinya ya
Apabila seseorang yang berusia di bawah 17 tahun itu melakukan hubungan gitu ya dengan orang lain yang usianya itu sudah dianggap dewasa, yaitu 18 sesuai dengan hukum Indonesia, maka orang tersebut yang umurnya 18 lebih tua daripada dia itu bisa masuk penjara. Lu gak percaya deh sama gue, udah gue bilangin, itu sudah pasti akan masuk kalau diperkarain gitu. Begitu. Apalagi kan sekarang emaknya bilang katanya handphonenya itu udah di tangan dan sudah terbuka, sudah ada orang IT yang ngebuka handphone itu, jadi tinggal dibaca lah itu chat satu-satu, dilihatlah ada apa di dalam situ, videonya apa, fotonya apa, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ya hati-hati deh, ketar-ketir deh semua orang yang pernah berhubungan ya dengan Ratu Malin Kundang itu ya karena emaknya pasti akan mencari tahu sampai ke akar-akarnya. Kalau gue sih penasaran sama foto sama video sih, udah pasti banyak itu kayaknya. Ini si Fadel lagi mimpi di siang bolong. Dia aku nonton streamingnya siapa ya, lagi rame nih jumpa pers, dia ceritanya cucel artis kamu. Jadi aku langsung pergi sih, malah cuman yang bikin ngakak dia itu mau minta direstui oleh keluarga dan ibunya Loli karena mereka tuh tidak bisa tidak bisa terpisahkan. Karena apa? Sekuat-kuatnya cinta Loli kepada dia punya 2 kali lebih kuat cintanya kepada Loli. Cuco mimpi di siang bolong lu. Cinta tuh makan apa? Selama ini yang kamu perjuangkan, perlihatkan apa, misalnya kamu ngasih apa ke Loli selama perjalanan di luar negeri, di Indonesia itu apa yang terjadi sama Loli, duitnya dari kamu semuanya. Nah itu tidak ada transferan endorse ke rekening kamu, nah itu baru oke. Siapa yang mau restuin kamu? Yang kalau memang kamu tuh laki-laki yang baik, jangan berkedok atau bersembunyi di balik kata-kata kalau dia itu memperjuangkan Loli untuk bisa baik dengan ibunya. Jangan, kita juga udah tahu maksud kamu apa. Kalau memang baik tuh kamu tidak nyuruh Loli pulang ke rumah kamu atau ke apartemen, tapi dari awal dulu ketika kamu kenalan, ketika kamu masih ngobrol di HP, kan tahu ya kondisi Loli itu lagi berantem sama orang tuanya. Harusnya kamu itu nyuruh dia pulang ke orang tuanya. Setelah dia berada di orang tuanya, baru kamu perjuangkan cinta kamu, itu baru benar. Bukannya kayak sekarang udah huru-hara kayak begini, lu minta direstuin, mimpi kali ah. Nikita Mirzani menjelaskan Laura Meizani mengenal keluarga Fadel Bajide melalui Mami Eda, sosok pengasuhnya saat tinggal di Inggris. Nikita tampak kesal ketika nama Mami Eda kembali disebut. Nikita menjelaskan bahwa Mami Eda hanya berperan sebagai pengasuh sementara selama Laura tinggal di luar negeri. Menurutnya, Mami Eda tidak punya hak atas kehidupan pribadi Laura, termasuk soal urusan jodoh. Saat ini, Nikita memilih untuk menahan amarahnya, terutama karena ia yakin laporannya ke Polres Metro Jakarta Selatan akan segera diproses lebih lanjut. Gak punya pikiran gitu. Tapi lately tuh aku di komen-komen dengan buzzer-buzzer gitu. Terus dipikir aku akan kena mental gitu. Enggak, tentu tidak. Tentu tidak. Aku tinggal blok aja, males. Bukan karena gini ya, karena kalau dari orang-orang yang aku lihat followernya 0, terus followernya gitu-gitu, itu aku ngerasa di apa ya, hidup manusia itu kan pasti ada setan yang menggoda ya di dunia nyata, ya gitu juga di dunia maya lah. Nggak akan aku pedulikan juga, nggak akan aku pedulikan tuh. Katanya gini nih ya, emang katanya toksik. Iya, kalau toksik, kalau yang nyebut aku toksik itu sahabat-sahabat aku, ya mungkin aku sakit hati ya, mungkin juga buat koreksi diri. Tapi kalau yang bilang toksik itu para sampah-sampah, ya masa aku harus sakit hati? Ya udah biarin aja lah. Aku tidak ingin menanggapi hal-hal yang
memancing, nanti kalau aku jawab digoreng-goreng, digiring-giring opini. Aduh, itu bukan aku banget, yang mudah dipancing dan diadu domba itu bukan aku banget. Sabar ibu cantik. Terima kasih. Repot unfollow aku blok kamu. Gak usah repot-repot, OTW unfollow. Aku permudah kerjaan kamu, aku blok ya. Saya pernah ketemu di BCA Serpong, mau nyapa tapi sayang, kok nggak pede nyapa. Jangan dong, lain kali sapa ya. Sahabat kadang musuh paling kejam, Kak Fit. Aku nggak pernah punya sahabat jadi musuh sih. Aku nggak pernah merasa punya sahabat jadi musuh. Pastinya kita tahu sampah itu tempatnya di mana, iya. Jangan mau diadu domba sama netizen, nggak mau lah, dan nggak mungkin bisa juga. Bu Fit, liburan lama-lama kok gampang sekali izin dari Kochen. Selama Renzo nggak dibawa, selama Jojo kagak diganggu-gugat, aku boleh pergi. Yang penting aku tidak menggondol Renzo. Nggak bawa Renzo maksudnya. Lihat ibu. Salam buat ibunya ya. Dokter Siska, gue lagi di restoran yang tidak ada manusia, jadi takut. Jadilah live nungguin suami mau ngajak makan di atas. Iya, Naira residen di daerah Cisau. Baru sekarang ada suara. Itu berita Marisa yang diomongin rambut merah, bener rambut merah apa? Aku nggak paham. Kak Fit, kalau marah gimana sih? Penasaran, jangan lihat. Aku juga takut. Tapi aku tuh mau bikin aku marah itu susah banget. Susah banget. Kalau ada orang yang berhasil bikin marah itu jago banget. Sabar, kalau masih bisa disabarin. Aku juga bukan orang-orang. Aku tuh bukan orang yang stok sabarnya nggak terbatas. Aku manusia biasa juga, bisa marah juga. Kenapa aku nggak laporin polisi? Aku tidak mau merepotkan polisi untuk sekedar ngurusin sampah ya. Dia mau ngoceh apa, dia mau baciot apa, selama aku tidak berdarah, gida, tidak berpengaruh pun ke kehidupan aku. Termasuk apa nih? Termasuk durhaka nggak sih kalau kita nggak mau ketemu keluarga yang hanya bisa menghina Kak Fit? Nah itu tanya sama yang mengerti ya. Karena sebetulnya kan silaturahmi itu wajib. Tetapi kalau kamu udah berkali-kali disakiti, silaturahmi terjaga, tetapi kamu disakiti, ya sudah. Suamiku ya. Ya sudah, kamu pikirin kesehatan mental kamu. Komen aku di fixin sama oh terima kasih. Kalau komen yang bener, nggak perlu juga komen muji aku juga. Aku nggak butuh pujian pun. Tapi kalau misalnya tiba-tiba maki-maki aku, buzzer-buzzer disuruh-suruh menghina-hina aku, ya aku blok lah.
Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikan video-video tadi dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.